Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Selalu dalam kebahagiaan, dalam ketenangan. Amin ya Allah. Kita ngopi-ngopi lagi nih. Jadi kali ini ya kopi manis lah. Jangan tiap hari kopi pahit ya kan. Enak juga kalau tiap hari kopi pahit. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari Pak Christian Molzi. Assalamualaikum Bang Andi, saya mau tanya, apakah seorang wali Allah itu dia tahu kalau dia wali Allah? Dan apakah dia boleh mengatakan kepada orang lain kalau dia seorang wali Allah? Terima kasih Bang Andi, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau cerita bab kewalian ini enak ini ya. Jadi dari dua pertanyaan tadi, pertanyaan pertama, apakah seorang wali Allah itu dia tahu kalau dia wali Allah? Dan pertanyaan kedua, apakah dia boleh mengatakan kepada orang lain kalau dia seorang wali Allah? Mungkin mengakui dirinya, mengklaim dirinya wali Allah sehingga dia bercerita kepada orang lain dia seorang wali. Atau bisa juga kita menunjuk orang lain sebagai wali, bisa juga. Ini dari pertanyaannya mungkin begitu ya. Jadi kita jawab dulu pertanyaan yang pertama, apakah seorang wali Allah itu tahu bahwa dia wali Allah? Ada yang tahu, ada yang tidak ya. Jadi kita harus pahami, biasanya seorang wali Allah yang tahu dirinya seorang wali ya, yang paham bahwa derajatnya di sisi Allah itu sebagai wali Allah, biasanya itu dia akan bersembunyi ya. Makanya wali itu kan ada bermacam-macam, ada yang mahsur, ada yang mastur. Yang mastur yang terkenal, yang dikenali oleh orang, yang mastur yang tersembunyi. Ya, banyak orang nggak tahu bahwa dia wali Allah. Ya. Nah, jadi disinilah yang kita harus pahami. Biasanya yang mahsur itu biasanya dia tidak mengetahui dia wali Allah. Karena apa? Hatinya jauh dari nafsu. Ya, bahaya kalau orang udah tahu aku sudah wali Allah, bahaya. Makanya banyak wali Allah yang terkenal tapi dia nggak tahu dia wali Allah. Dan kebalikannya yang mastur tadi, yang tersembunyi tadi, dia sudah tahu bahwa dia wali Allah, makanya dia memilih sembunyi, menghindar. Istilahnya sembunyi di dalam terang ya. Jadi bukan berarti sembunyi itu dia mengungsi ke hutan, dia nggak mau lagi bermasyarakat. Ya tidak, dia tetap bermasyarakat seperti biasa. Dia tetap bergaul seperti biasa di tengah keramaian, tapi orang nggak kenal bahwa dia wali Allah. Itu namanya sembunyi di dalam terang ya. Nah, kalau ada orang yang mengklaim dirinya aku wali Allah, terus cerita dia sama orang lain bahwa diriku wali Allah, ya itu belum wali. Mana ada wali mengaku wali ya. Kalau dia bilang aku wali Allah, ya berarti dia belum wali. Justru yang wali, sebenar wali, kalau dia sudah tahu dirinya wali, dia akan sembunyi, dia akan menutup jati dirinya sehingga orang tidak mengenalinya. Apa tujuannya? Agar orang tidak memberhalakan dirinya, agar orang tidak mempertuhankan dirinya, agar orang tidak mengkultuskan dirinya. Ya, wali Allah itu sangat rendah hati, sangat tawadu, nggak mau dia menonjol ya. Nggak mau dia buka-buka, dia nampak-nampakin kewaliannya. Kalau ada orang sampai mengaku aku wali Allah, ya masih mengaku, ya kan? Nah, jadi kita jangan sampai tergoda, jangan sampai terlena ketika ada orang bilang aku wali Allah. Jangan percaya ya. Lantas bagaimana Bang kalau ada orang yang menunjuk si fulan bahwa si fulan tersebut wali Allah? Ya, kita harus pahami dari pepatah orang dahulu yang tentang
kewalian ini kan sering kita dengar. Peribahasa yang sering kita dengar adalah hanya seorang wali Allah yang dapat mengenali wali Allah, yang mengetahui wali Allah. Jadi wali, derajatnya wali baru dia bisa kenal ini wali Allah atau bukan. Ya. Nah, kalau betul dia seorang wali, dia tidak akan membuka jati diri wali yang lain. Ya paling antara mereka aja tahu sama tahu. Tapi kalau dia membuka ke wilayah awam, itu sama saja menelanjangi aib, itu aurat. Ya, makanya jangan heran ya, nanti suatu saat kalau kita jumpai seseorang yang terbongkar kewaliannya, beliau akan mati, akan segera meninggal dunia. Ya, pendek umurnya. Nah, jadi jangan sampai kita begitu mudahnya membuka kewalian seseorang. Kalau kita sudah di makom wali, kita wali lah, andai kata ya. Terus si fulan wali juga, kita kenal ini wali Allah, jangan buka. Karena kalau kita buka, meninggal ya besok. Ya, gak lama umurnya itu. Begitulah cara Allah menjaga kekasihnya. Ya, banyak wali Allah yang sudah terbongkar kewaliannya meninggal, nggak lama itu. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah di wilayah wali ini, berani dia cerita kepada orang lain, oh itu si fulan wali Allah, si fulan wali Allah. Nah, itu tandanya dirinya mengaku wali. Ya, kita harus pahami peribahasa hanya wali yang mengenali wali Allah. Jadi ketika ada seseorang berkata si fulan itu wali Allah, berarti engkau telah mengaku wali. Ya, mana ada wali mengaku wali. Ya, andai kata ini ada dua, kita boleh berprasangka baik. Ya, kalau ada orang yang berkata itu si fulan itu wali Allah, dia mengklaim, dia menegaskan, dia memberi pengetahuan bahwa si fulan itu wali Allah. Ya, antara dua. Yang pertama, dia belum wali. Ya, itu hanya prasangka baiknya saja kepada si fulan sehingga dia menganggap si fulan itu wali Allah. Itu prasangka baiknya. Ya. Jadi orang yang mengatakan si fulan itu wali Allah, dia belum wali. Karena kalau yang benar-benar wali nggak berani buka. Si fulan itu wali Allah. Malah di jemaah kita, di ramai orang kita bilang itu si fulan wali Allah. Kalau memang kita bilang begitu, itu mungkin hanya prasangka baiknya saja. Dia berprasangka si fulan itu wali Allah. Bukan berarti kita ini wali, sehingga kita bisa mengklaim seseorang wali. Ya. Karena dari peribahasa itu energinya yang saya baca ya, jangan sembarangan engkau mengaku wali. Jangan sembarangan engkau bilang si fulan wali, si fulan wali, si fulan wali, berarti di situ engkau pun telah sombong mengaku wali. Ya. Jangan sampai kita mudah istilahnya apa ya? Mengkultuskan seseorang, mengklaim seseorang. Nah, di situ berbahaya. Kasihan orang yang kita bilang wali itu, kasihan. Kasihannya kenapa, Bang? Ya nanti dewa-dewakan orang. Nanti akan dikultuskan orang, akan jadi berhala diri bagi orang yang nggak paham, nggak nampak lagi Allahnya, walinya yang dia lihat, walinya yang jadi Tuhan. Ya, kasihan orang itu. Kalau imannya kuat, ya kan? Kalau imannya nggak kuat, ya bahaya. Nah, jadi biasanya lebih enak kita nggak tahu bahwa kita wali atau bukan. Kalau kita pahami hakikat wali Allah, artinya apa? Wakil Allah, perantara Allah, pesuruh Allah, pelayan Allah. Orang yang dekat sama Allah, punya tugas dari Allah. Jadi yang pilih wali itu siapa? Ya Allah sendiri. Jadi jangan kita sebagai makhluk mengklaim orang wali. Tapi kalau kita berprasangka baik, Bang, boleh. Ya, boleh kalau kita berprasangka baik. Bang, aku menganggap si fulan itu wali Allah, Bang. Ya boleh, itu prasangka baik, itu bagus.
Ya. Cukup dalam hati, jangan cerita sama orang. Kasihan kalau kita cerita sama orang, nanti orang percaya si fulan itu wali Allah, jadi dewa dia. Dikultuskan, disembah-sembah, Allahnya orang lupa. Ya, itu satu. Yang kedua, seorang wali nggak berani ngomong si fulan wali, si fulan wali, si fulan wali, nggak berani ngomong. Kenapa bang nggak berani ngomong? Kalau dia berani bilang si fulan wali dan dirinya wali, berarti terbongkar kewaliannya. Sesuai dengan pepatah tadi, hanya wali yang mengetahui wali, hanya wali yang mengenali wali. Ya. Jadi kalau memang diri kita ini sudah wali Allah, nggak berani kita bilang oh si fulan wali, si fulan wali. Berarti engkau membongkar kewalianmu. Ya. Yang kedua, ya si fulan yang kau bongkar itu ya nggak lama umurnya, sebentar aja itu. Jadi hati-hati ya, kita nggak pernah tahu. Nah, biasanya wali Allah itu yang mastur tadi, yang tersembunyi tadi, setelah meninggal baru terbuka semua. Selama ini kita anggap sepele, selama ini kita anggap enteng, selama ini kita melihatnya sebelah mata ya. Ada nggak ada ya, istilahnya kayak nggak dianggap. Nah, meninggal dia, Allah buka semua kewaliannya. Baru di situ kita kenal, oh ternyata dia wali Allah. Ya, yang begitu aman. Kita dikenali sebagai wali ketika kita mati. Jangan masih hidup dikenal orang wali, ya, itu lebih hebat lagi. Setannya pun wali juga. Ya, godaannya juga luar biasa. Ya, jadi untuk saudaraku, sahabatku, kita tetap berprasangka baik sama siapa aja. Boleh kita bilang, bang, aku merasa dia wali Allah, tapi cukup dalam hatimu, jangan kau sebut sama orang lain. Karena kalau sudah kau sebut-sebut dan orang lain percaya si fulan itu wali, didewa-dewakan dia nanti. Kasihan. Ya. Beda antara wali dan rasul, nabi beda. Nabi, rasul, ya dia mengaku, aku nabi, aku rasul, dia mengaku. Ikuti aku, ikuti jalanku. Ya dia harus mengklaim dirinya nabi, dirinya rasul. Tapi kalau wali Allah, dia justru menghilang. Gak berani dia mengaku aku wali, gak. Disembunyikan sama Allah. Namanya juga kekasih ya. Ibarat permata yang berharga ya, nggak mungkin dipamer-pamer. Apalagi cirinya bang, kalau kita ingin tahu seseorang itu wali Allah, ya kamu harus jadi wali dulu baru kamu bisa tahu. Dia ada frekuensinya, ada radarnya. Kalau kamu belum wali Allah, kamu nggak bisa mengetahui si fulan ini wali atau bukan. Ya. Tapi kita harus berprasangka yang baik. Ya kan? Tetap ada ciri-ciri. Wali Allah itu tetap ada ciri-cirinya. Ya. Yang masyhur itu enak, mudah dikenali. Yang mastur yang susah dikenali, yang tersembunyi itu. Ya kan? Yang tersembunyi susah. Terkadang kita sudah bertemu dengan orangnya, Allah tiupkan prasangka di hati kita. Nampaknya bukan wali Allah ini. Nggak mungkin lah dia wali Allah. Nah, itu disamarkan sama Allah itu. Ya. Begitu kita lihat fisiknya, lihat tingkahnya, lihat kelakuannya, apalagi lihat wajahnya. Nggak ada ini tampang-tampang wali kayak gini. Ya kan? Nah, itu tandanya Allah sembunyikan. Makanya kita hati-hati. Nggak boleh kita ibaratnya buruk sangka kepada orang lain. Takutnya kita buruk sangka, rupanya wali Allah dia. Ya, sama siapapun baik sangka. Boleh kita berprasangka baik, ini wali Allah. Karena dia wali Allah, ya aku harus ada etika, aku harus ada adab. Aku harus berbuat baik. Ya. Jadi sesuai pertanyaan tadi, apakah dia tahu bang bahwa dirinya wali?
Ya kalau dia tahu, dia akan berlari, dia akan sembunyi, dia akan menutup diri, ya, nggak mau dia nampak. Kalau dia nggak tahu bang, macam mana bang? Ya itu yang masyhur. Banyak ulama-ulama kita wali Allah, tapi dia nggak tahu dia wali. Nah, karena hatinya Allah jaga. Jangan sampai nanti timbul keegoan, timbul nafsu, timbul merasa diri. Ya, dia merasa dirinya biasa, nggak wali, tapi orang sudah menganggap dia wali. Ya, nah itu aman, biasanya begitu. Justru yang sudah tahu dirinya wali ya dia menghindar, susah dicari, ya nggak akan ketemu itu. Kalau dicari nggak akan ketemu. Biasanya itu kita nggak cari baru ketemu. Yang mastur tadi ya, yang tersembunyi itu kalau kita nggak cari ketemu dia. Tapi ketika dicari nggak ketemu. Ya. Jadi kalau kita mau kaji, mau bahas tentang tanda-tandanya, ciri-cirinya ya. Kalau menurut saya sih apa? Kita prasangka baik aja sama siapa aja. Ya. Selagi dari lisannya muncul kebaikan, nah ya, anggap aja ini wali Allah ini. Nasihatnya baik, ucapannya baik ya. Walaupun ya bukan siapa-siapa. Jangan kita lihat kulit, tapi lihat isinya. Ya. Wali Allah itu kalau dia memandang itu lurus ke depan. Makna lurus ke depan begini loh. Kita ibarat memandang tembok ya. Tapi kalau wali Allah di sebalik tembok itu yang dia pandang, bukan temboknya. Jadi tembus itu. Jadi seolah-olah ya dia pandangannya itu jauh. Tidak hanya satu titik. Ya. Jadi di sebalik yang dia pandang itu yang dia pandang. Kalau dia berkata-kata hikmah, penuh nasihat, penuh mutiara, penuh kiasan ya. Kalau dia berbuat ya penuh kiasan juga. Kayak kita hati-hati. Jangan sampai kita buruk sangka sama orang gila ya. Terkadang gila itu ada juga kan. Wali zadab ya, wali gila ya kan. Ada wali Allah yang hobinya, senangnya nyoret-nyoret mobil, nyoret-nyoret rumah ya. Nah, itu kita jangan kita bilang gak ada makna, ada makna itu. Ya. Itu yang kita cintai, itu yang kita senangi, sama dia dicoret-coret. Maknanya apa? Jangan cinta dunia maknanya. Jadi hati-hati ya. Datang kita sowan ke rumahnya, bertamu. Begitu kita datang dicoret-coret mobil kita. Lewat dari rumah kita dicoret-coret rumah kita. Ya. Itu tandanya orang masih cinta dunia itu. Nah, itu ada makna, ada kias. Ya kan? Jadi jangan dianggap perbuatannya itu nggak punya makna, ada makna. Jadi lebih enaknya kita tetap berprasangka kepada siapa aja. Kalau ada guru kita, ada ulama kita, ada tetangga kita, ya. Saya merasa bang, dia wali Allah bang. Ya baik-baiklah kita sama dia, ya kan? Nggak masalah. Tetapi jangan kita sebutkan bahwa dia wali Allah. Boleh kita berprasangka dia wali Allah, jangan sebutkan. Karena kalau kita sebutkan kasihan, nanti didewa-dewakan dia. Ya, orang nggak pandang lagi Allah, yang orang pandang walinya. Itu jadi berhala. Ya. Apalagi ciri wali Allah. Ciri wali Allah itu nggak hilang dimakan zaman. Kalau dia mati, namanya sampai kiamat pun masih disebut orang. Contohnya apa? Seperti Uwais Al-Qarni ya. Uwais itu apakah kita bilang berilmu? Tidak. Justru dia orang miskin. Gak bisa dia berangkat haji karena merawat ibunya yang sakit, ya kan? Tetapi kemuliaannya luar biasa. Tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Sampai-sampai Rasulullah menyuruh Umar, sahabat Umar,
menjumpainya, minta doa darinya. Ya, luar biasa nggak tuh? Jadi kita jangan menganggap wali Allah itu orang soleh, ya, agamis, apalagi ahli ibadah. Belum tentu. Jangan kita pandang dari situnya. Contohnya Uwais itu. Ada suatu amalannya yang membuat Allah cinta kepadanya. Pasti itu, wali Allah itu pasti dia mempunyai amalan tersendiri, amalan yang istiqomah, sehingga membuat Allah cinta kepadanya. Nah, ketika Allah sudah cinta kepadanya, pasti diberikan karomah. Ya, karomah itu bukan sakti, bisa begini, bisa begitu, tidak. Ya, contohnya itu, macam Uwais. Kenapa Rasulullah menyuruh minta doa kepadanya? Jumpai dia, mintalah doa kepadanya. Ya. Karena doanya itu diijabah oleh Allah. Itu karomah juga. Kalau dia sudah meminta atas nama Allah, makbul. Ya. Nah, jadi wali Allah itu ciri-cirinya yang tadi. Kalau dia sudah meninggal, namanya nggak akan dilupakan orang. Masih disebut-sebut sampai sekarang. Sampai beratus tahun pun masih disebut orang. Itu ciri-ciri wali Allah. Harum namanya. Memang semasa hidup ya nggak terlalu harum. Tapi setelah meninggal baru Allah menunjukkan dia wali Allah. Itu yang aman. Ya. Jadi kita nggak dikultuskan orang, kita nggak didewa-dewakan orang. Kalau sudah mati, orang tahu kita wali ya enak. Tapi kalau sudah masih hidup, nah kalau kita memang benar wali Allah, sembunyilah. Ya, sembunyi, jangan tunjukkan. Biasanya wali Allah kalau udah terbongkar kewaliannya mati dia. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Silakan diulang-ulang. Sebenarnya banyak saya mau uraikan ini, cuman kayak disuruh tahan, ya, nggak boleh. Ya udah, hanya itu yang boleh mengalir. Ya mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan teman-teman menjadi baik sangka kepada siapapun, ya. Jangan lihat kulit, tapi lihatlah isinya. Kita lihat isinya, apa yang keluar dari lisannya, bagaimana pandangan matanya, ya, bagaimana perbuatannya. Situ bisa dibaca. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.